يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Atfal dan Nasirat, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kedua materi sholat pada KPA tahun ini. Baik, mudah-mudahan adik-adik Atfal dan Nasirat masih tetap semangat ya untuk melanjutkan pelajarannya dan juga dalam kondisi sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Baik, adik-adik, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa doa-doa sholat atau bacaan-bacaan yang kita biasa baca di dalam sholat kita. Dan satu yang masih belum selesai, yang termasuk dalam bagian sholat, yaitu mengenai tasyahud. Adik-adik, saya yakin sudah mempelajari, sudah tahu bagaimana posisi duduk ketika tasyahud. Ya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita langsung saja untuk mempelajari doanya. Dan mungkin adik-adik juga sebagian sudah ada yang hafal. Bahkan mungkin semua sudah hafal ya doa-doa tasyahud ini, baik tasyahud awal maupun yang lengkap tasyahud akhir. Oke, kita langsung kepada doa tasyahud. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Tidak apa-apa, karena ini lanjutan, kita awali dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca doa tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, ketika kita berhenti pada bacaan ini, berarti kita sudah menyelesaikan tasyahud awal. Nah, ketika kita sholat 2 rakaat, lalu kita lanjutkan dengan rakaat ketiga dan keempat, ya, misalkan kita sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka bacaan tasyahud awal cukup sampai doa ini. Nah, pada rakaat terakhir, baru kita lanjutkan tasyahud kita dengan membaca sholawat. Saya yakin adik-adik pun sudah hafal doa salawat ini. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, adik-adik sekalian, untuk terjemahnya, baik tasyahud awal maupun yang lengkap dengan sholawat ini, nanti adik-adik bisa pelajari dengan kakak-kakak mentornya ya, atau dengan orang tua yang mendampingi kita pada kesempatan kali ini. Bisa kita lihat di buku tuntunan ibadah sholat. Mudah-mudahan adik-adik Atfal dan Nasirat sudah hafal doa tasyahud kita, baik yang awal maupun lengkap yang akhir. Nah, selanjutnya sebelum salam kita disunahkan untuk membaca doa-doa lain. Ya, baik itu doa dari Al-Qur'an ataupun doa dari hadis. Pada kesempatan ini ada beberapa doa yang akan kita pelajari, yang dapat kita baca sebelum kita mengucapkan salam atau mengakhiri sholat kita. Baik, doa yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 202, yang bunyinya sebagai berikut. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, ini doa yang pertama. Saya yakin adik-adik Atfal dan Nasirat sudah hafal ya doa ini ya. Baik, kita lanjut doa yang kedua.
Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, doa yang kedua ini diambil dari Quran surah Ibrahim ayat 41 sampai 42. Nah, doa ini doa yang boleh dikatakan harus kita hafal ya. Karena doa yang pertama ini terkenal dengan doa sapu jagat. Artinya semua keperluan kita sudah tertuang di dalam doa itu. Nah, doa yang kedua ini doa untuk apa? Supaya kita bisa atau dikaruniai, dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Dan juga anak keturunan kita nanti. Dan kita juga pada doa yang kedua ini mendoakan orang tua kita dan saudara-saudara muslim yang lain. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Nah, doanya bagus kan? Dua doa ini. Nah, setelah baca dua doa ini, baru kita mengakhiri sholat kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Belok, arahkan atau palingkan wajah kita ke arah kanan. Setelah itu, kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Palingkan wajah kita ke sebelah kiri. Baik, untuk sholat selesai. Nah, adik-adik, saya yakin adik-adik Atfal dan Nasirat semua sudah biasa mendirikan sholat. Dan saya yakin juga mudah-mudahan adik-adik Atfal dan Nasirat semua sudah hafal bacaan-bacaan sholatnya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita agak ngebut ya. Yaitu tentang doa-doa atau zikir sesudah sholat. Siapa di antara kalian yang biasa setelah sholat baca zikir? Mudah-mudahan kalian sudah terbiasa ya membaca doa sesudah sholat ini atau zikir sesudah sholat ya. Baik, zikir yang pertama atau doa yang pertama yang biasa kita baca setelah kita sholat adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang ketiga, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, 3 doa ini kalau kita KPA-nya bisa berkumpul, biasanya setelah sholat kita baca bersama-sama ya 3 doa ini ya. Dan saya yakin adik Atfal Nasirat juga semua sudah hafal ya. Nah, berikutnya setelah membaca 3 doa itu, kita disunahkan untuk berzikir. Ada 3 bacaan, ada 3 zikir yang harus kita baca. Yang pertama adalah Subhanallah. Nah, kita harus berzikir Subhanallah. Mengucapkan Subhanallah. Berapa kali? Ada yang tahu? Betul, 33 kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Terus sampai 33 kali. Setelah 33 kali, kita lanjutkan dengan berzikir membaca Alhamdulillah. Berapa banyaknya? Sama, 33 kali ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dan seterusnya sampai 33 kali. Dan yang terakhir, zikirnya adalah Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 34 kali. Nah, untuk Allahu Akbar 34 kali. Baik, adik-adik, itulah bacaan-bacaan sholat dan zikir sesudah sholat yang harus kita katakan ya, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena apabila kita terbiasa mengingat Allah Ta'ala di dalam sholat dan juga sesudah sholat, insya Allah Ta'ala Allah akan senantiasa juga mengingat kita. Nah, itulah kebaikannya. Baik, adik-adik, berikutnya kita masuk ya ke materi tentang sholat witir.
Adik-adik, Atfal dan Nasirat, biasa sholat witir? Biasa ya, kalau kita melaksanakan tahajud berjamaah, biasanya kita melaksanakan sholat witir ini. Oke, adik-adik, sholat witir ini di dalam jemaat ini masuknya wajib ya. Biasanya kita melaksanakan sholat witir itu bisa sesudah sholat isya ya, atau sesudah sholat ba'diyah isya atau ba'da isya ya, sampai waktu tahajud. Itulah waktu yang kita laksanakan untuk mendirikan sholat witir ini. Berapa rakaat? Nah, bilangan sholat witir itu ganjil ya. Ada 3, 5, 7, pokoknya bilangan ganjil. Ya. Tapi sholat witir ini biasanya kita laksanakan sesudah sholat tahajud. Nah, kalau tahajud berjamaah kan biasa kita laksanakan. Oke. Bagi orang-orang yang bisa bangun sholat tahajud, laksanakan setelah sholat tahajud. Tapi bagi yang tidak bisa, atau ragu, atau khawatir, laksanakan saja sesudah sholat isya. Ya. Dan surah-surah yang dibaca ketika kita melaksanakan sholat witir ini, surah yang dibaca yang disunahkan ya. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Rasulullah biasa sering membaca ayat ini atau surah ini pada rakaat yang pertama, yaitu surat apa? Al-A'la. Kemudian pada rakaat yang kedua membaca Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Perlu membaca bagian dari ayat Al-Quran di ketiga rakaat itu sesudah membaca Al-Fatihah. Jadi itu yang disunahkan atau yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat witir. Baik, adik-adik, tata cara pelaksanaan sholat witir yang pertama bisa dikerjakan dengan 2 rakaat terlebih dahulu, lalu salam, setelah salam lanjut 1 rakaat lagi. Ya, jadi caranya 2 rakaat salam, lalu ditambah 1 rakaat lagi, selesai salam. 3 rakaat dengan cara terpisah. Ya, 2 rakaat plus 1 rakaat. Atau yang kedua, mengerjakan ketiga rakaat tersebut sekaligus. Yakni setelah tasyahud pada rakaat kedua atau tasyahud awal disebutnya, langsung berdiri ya, disambung dengan rakaat yang ketiga. Nah, inilah 2 cara yang biasa atau bisa kita lakukan untuk mengerjakan sholat witir. Baik, adik-adik, untuk pembahasan mengenai sholat witir ini biasanya dilanjutkan dengan pembahasan tentang kunut ya, atau doa kunut. Mengapa kok doa kunut perlu kita pelajari pada kesempatan kali ini? Karena biasanya ketika kita melaksanakan sholat witir, kita juga di rakaat terakhir dilanjutkan dengan kunut atau membaca kunut. Ya memang bacaan kunut ada banyak ya, ada banyak bacaan kunut. Ya, kita bisa membaca, bahkan kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa, maksudnya doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran ya, yang menjadi keperluan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mesti harus doa-doa yang diajarkan di sekolah atau di masjid atau di kita baca dari buku, tidak mesti itu. Doa kunut kita bisa membaca yang bermacam-macam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 2 saja untuk doa kunut. Ya. Itu pun terserah kalian mau mempraktekannya yang mana, ya. Baik, untuk yang pertama, doa kunut yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang berbunyi demikian. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaikal khaira wa nashkuruka wa la nakfuruka
wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu wa narju rahmataka wa nakhsha adzabaka inna adzabaka bil kuffari mulhik. Nah, ini adalah doa kunut yang pertama ya. Untuk artinya seperti biasa, dan nanti insya Allah bisa kita pelajari dengan kakak mentor kita ya. Berikutnya doa kunut yang kedua. Nah, ini biasa kita baca doa kunut ini. Bahkan mungkin ini adalah doa kunut yang paling sering kita dengar ya di sekolah atau di masjid-masjid ya ketika membahas pelajaran tentang doa kunut. Nah, ini doa yang paling sering dipelajari. Doanya berbunyi demikian. Allahumma hdini. Maaf saya ulangi. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man a'tait. Saya ulangi untuk pembacaan doa kunutnya dari awal. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man wallait wa innahu la ya'izzu man 'adait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu 'alan nabi. Nah, itulah doa kunut yang biasa dibaca ya, yang dipelajari di sekolah-sekolah. Baik, untuk artinya nanti bisa dipelajari melalui buku praktek tuntunan ibadah sholat kita ya, yang didampingi oleh orang tua atau kakak-kakak mentor. Baik, berikutnya adik-adik, hal-hal penting lainnya berkenaan dengan sholat ya, ini menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, adik-adik ya, ini hal-hal penting lainnya berkenaan dengan sholat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika sholat 2 rakaat, maka sesudah tasyahud pada rakaat kedua, bacalah doa-doa lain. Kemudian baru mengucapkan salam. Nah, ini tadi yang dua doa yang sudah kita pelajari ya. Boleh baca doa yang lain pun boleh, tapi doa tadi itu sebagai contoh saja ya. Kita membaca doa sebelum salam. Oke, poin kedua berkenaan dengan hal pentingnya. Jika ingin sholat 3 rakaat, maka sesudah membaca tasyahud pada rakaat kedua, berdirilah sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat ketiga, hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Sesudah selesai ruku dan sujud, bacalah tasyahud dan lain-lainnya, kemudian baru memberi salam. Nah, ini praktek sholat 3 rakaat. Saya yakin adik-adik sudah tahu ya bagaimana cara mempraktikkan sholat 3 rakaat. Berikutnya, jika sholat 4 rakaat, maka duduklah pada rakaat kedua dan bacalah tasyahud. Pada rakaat ketiga dan keempat, bacalah hanya surah Al-Fatihah saja. Kemudian, sesudah selesai sujud pada rakaat terakhir, duduklah untuk membaca tasyahud. Dan sesudah membaca sholawat dan doa-doa lainnya, baru mengucapkan salam. Nah, ini praktek sholat 4 rakaat. Saya yakin juga adik-adik sudah tahu bagaimana cara mempraktekannya ya. Yang poin keempat, jika mengerjakan sholat sunnah atau nafal 4 rakaat, maka setelah selesai membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, bacalah bagian yang mana saja dari Al-Quran. Nah, adik-adik ini penting untuk saya jelaskan sebagai tambahan. Apabila kita mendirikan sholat fardu yang 4 rakaat, maka pada rakaat ketiga dan keempat, kita tidak membaca ayat-ayat atau surah-surah pilihan atau surah pendek ya.
Tetapi ketika kita melaksanakan sholat sunnah atau sholat nafal 4 rakaat, maka di rakaat ketiga dan keempat, kalau kita melaksanakannya langsung 4 rakaat ya, maka pada rakaat ketiga dan keempat kita membaca surah-surah pilihan atau ayat-ayat pilihan dari Al-Quran. Nah, inilah bedanya sholat fardu 4 rakaat dengan sholat sunnah atau nafal 4 rakaat. Oke, adik-adik paham ya? Sekarang, jadi disitulah bedanya. Yaitu membaca ayat-ayat pilihan atau surah-surah pilihan dengan tidak membaca surah-surah pilihan atau ayat-ayat pilihan. Itu bedanya. Baik, berikutnya pada poin kelima. Sesudah imam membaca surat Al-Fatihah, ia selanjutnya membaca surah yang lainnya. Baik didahului dengan membaca bismillah di dalam hati atau membacanya dijaharkan atau diucapkan dengan mengeraskan suara gitu, didengar oleh makmum ya, terdengar oleh makmum maksudnya. Kedua-duanya adalah benar, baik yang baca bismillahnya di dalam hati maupun yang baca bismillahnya dikeraskan dengan suara keras. Seperti juga kita boleh mengucapkan amin dengan suara rendah atau boleh juga dengan suara yang agak tinggi. Tapi etikanya jangan melebihi suara imam. Nah, biasanya ada yang diajarkan seperti itu. Ya. Baik, poin ke-6. Ketika sampai pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini ketika apa? Duduk apa? Duduk tasyahud. Ya, ketika kita membaca tasyahud, lalu membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka kita diperintahkan untuk angkatlah telunjuk atau maksudnya kita melakukan mengangkat telunjuk ya. Nah, ini perbuatan ini dianggap baik dan disukai ya. Baik. Poin ke-7. Waktu ruku. Punggung harus tegak, lurus. Nah, waktu ruku, punggung harus tegak, lurus. Maksudnya kaki kita posisinya tegak, tidak dibengkokkan ya, tegak. Lalu posisi punggung kita lurus. Jadi antara punggung dengan kaki posisinya tegak, lurus. Pandangan harus ke bawah tempat sujud. Kerjakan ruku dengan tenang. Atau tumaninah. Ya, jangan terburu-buru. Baca zikirnya, baca memuji Allah Ta'alanya harus dengan tenang. Ya. Baik, poin ke-4. Berdirilah tegak sesudah ruku. Atau yang disebut dengan i'tidal. Kemudian sujudlah dengan tenang untuk bersujud. Letakkanlah lutut terlebih dahulu. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Pada waktu sujud, hendaknya dahi, keningnya, hidung, kedua telapak tangan, dua lutut kita, dan jari-jari kedua telapak kaki, jari-jari kedua telapak kaki, ya, menyentuh lantai tempat sholat. Ya, itu sedapat mungkin. Ya. Kalau bagi yang tidak memungkinkan, misalkan karena sakit, ya cukup diwakili oleh beberapa jari, misalkan bisa 3 jari cukup. Ya. Tapi kalau memang kita masih mampu, seluruh jari sedapat mungkin menyentuh tempat sholat. Posisi kedua, siku hendaknya terangkat dari lantai tempat sholat. Paham maksudnya ya? Sikunya jangan ditempelkan di lantai, tapi posisinya dia terangkat. Ya. Kedua lengan dengan ketiak hendaknya dipisahkan, direnggangkan. Nah ini untuk laki-laki. Jadi ketiak kita sedikit terbuka, ya, agak terbuka, renggang. Dari paha dan jari-jari tangan rapat satu sama lain dan diarahkan ke kiblat. Jadi jangan menyentuhkan siku kita ke paha ketika sujud itu. Ya, tidak boleh, ya. Jadi siku kita biasanya suka ada nih, kita misalkan lagi praktek, suka kita mungkin capek ya, capek, lalu ketika sujud, sikunya itu diletakkan atau ditempelkan ke paha kita. Nah, itu tidak boleh ya. Sikunya harus terpisah atau tidak menempel ke paha kita. Baik, berikutnya nomor 9, Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa melipat tangan di atas dada.
Sebagian orang meletakkan di atas perut atau di atas pusar. Hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena ini adalah hal yang diperbolehkan. Ini ketika posisi berdiri. Ya, posisi berdiri ketika membaca surat Al-Fatihah. Atau pokoknya posisi berdiri, ya. Ketika tangan kita dilipatkan, diletakkan di atas dada atau perut. Ya, setelah takbiratul ihram, kemudian berdiri untuk rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, itu posisi tangan kita, ya, dilipatnya itu kalau Hadrat Masih Maud alaihissalam dilipatnya itu di atas dada. Tapi sebagian orang di atas perut saja, nah, atau di atas pusar, itu tidak apa-apa. Boleh, kedua-duanya boleh. Poin nomor 10. Jika lupa dalam sholat atau terlintas dalam pikiran ada kekurangan di dalamnya, maka sempurnakanlah bagian-bagian sholat yang menurut keyakinan kita tadi tertinggal. Kerjakanlah sujud sahwi sesudah tasyahud dan sesudah doa-doa yang biasa dibaca. Misalnya, ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka anggaplah bahwa itu baru 3 rakaat. Kemudian tambah lagi 1 rakaat. Lalu barulah lakukan sujud sahwi. Nah, itu berkenaan ketika kita lupa, ya, atau ragu dengan jumlah rakaat. Berikutnya poin nomor 11, jika imam lupa atau salah, maka hendaknya makmum mengucapkan, ayo mengucapkan apa makmumnya kalau imam salah? Ini makmum laki-laki, ya, mengucapkan subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Jika imam tidak mengenal kesalahannya atau tidak mengetahui kesalahannya, maka ikutilah imam itu. Sesudah selesai sholat, baru diberitahukan kesalahannya. Jika ada ayat yang terlupa dibaca oleh imam atau imam salah membaca, maka makmum harus membaca ayat yang benar dengan suara keras. Jika tertib rukun sholat tertukar dengan tidak sengaja atau ada bagian sholat yang terlupakan, misalnya duduk antara 2 sujud, maka sujud sahwi perlu dikerjakan. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan imam salah bacaan atau lupa ayat. Nah, oleh karena itu yang berdiri di saf pertama di belakang imam sedapat mungkin orang-orang yang memiliki hafalan cukup banyak doa ayat-ayat Qur'annya. Sehingga ketika imam salah, makmum yang tepat di belakang imam itu memperbaikinya. Kalau yang memperbaiki misalkan yang di belakang, yang terlalu jauh, tidak terdengar. Nah, oleh karena itu, itulah adabnya mengapa yang banyak menghafal ayat-ayat Quran itu posisinya di belakang imam sholat. Ya, jadi untuk mengingatkan imamnya. Nah, apabila ada rokaat atau ada yang kurang, maka lakukan sujud sahwi. Baik, adik-adik, mudah-mudahan praktek atau materi pembahasan tentang sholat kita ini dapat dipahami ya oleh adik-adik semua. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di buku tuntunan ibadah sholat kita dan didampingi oleh kakak-kakak mentor atau oleh orang tua kita langsung. Baik, saya cukupkan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عين فيض الله والعرفان